Halo netizen, ini adalah New Mazda MX-5 atau New Mazda Miata yang sudah dapat facelift nih di generasi keempat ini. Nah sebelumnya mobil ini tuh udah meluncur lebih dulu di Jepang beberapa waktu yang lalu dan akhirnya sekarang sudah sampai di Indonesia. Tepatnya di acara Gias 2024 ini ya. Dan tetap sama seperti sebelumnya, Mazda MX-5 yang dijual resmi di Indonesia ini dijual dengan varian RF ya, atau retractable fastback atau targa ya. Jadi bukan yang roadster yang atapnya kain, dia tetap ada kayak pilar di bagian belakangnya dengan atap yang bisa dibuka tutup secara elektronik, dan sama ada manual dan maticnya juga. Nah kebetulan di Gias 2024 ini display Mazda yang ada di Gias 2024 ini itu banyak yang pakai aksesoris Auto XE ya. Kayak contohnya nih di bagian plat nomor itu dikasih tahu ya, dia tuh dari Auto XE, dan nanti akan ada beberapa hal yang gue jelasin juga soal Auto XE. Pokoknya selain MX-5 ini, kayak di Mazda 3 yang sebelah ini juga pakai body kit dari Auto XE dan lain-lain gitu ya. Nah untuk yang versi facelift ini memang kelihatannya tuh minimalis ya, tapi perubahannya juga cukup banyak. Bahkan ada yang bilang kode bodinya tuh sedikit berbeda ya. Di sini tuh namanya ND3 sekarang, karena ini kayak semacam improvement ketiga di generasi keempat ini atau generasi ND. Dan kalau di bagian depan itu sih memang nggak terlalu kentara ya, kayak dari bagian grillnya gitu ya. Tapi kalau yang versi Jepang gitu ya, yang punya Eye Active Sense lebih lengkap, dia tuh kayak ada kotak untuk radar adaptive cruise control ya. Cuma karena unit yang di display ini manual, mungkin dia nggak dilengkapi oleh adaptive cruise control. Mungkin yang nanti dijual ada yang versi maticnya gitu ya, yang fiturnya lebih lengkap, dia kayak ada kotak untuk radar depannya. Dan lampu depannya juga beda ya, dia kelihatan lebih sipit dan DRL ya, jadi sekarang menyatu di bagian headlamp. Kalau tadinya kan dia di bagian bawah bumper ini. Dan dia juga sudah proyektor LED by beam dengan lampu sen yang sudah LED juga. Di bagian bawah juga kalau kita perhatiin di bumper bawahnya itu kayak ada semacam splitter gitu ya. Dan kalau kita lihat ke bagian sampingnya, ya ini dari tadi gue silak ya di lantai karena saking capernya mobil ini. Untuk velgnya dia seperti yang di Jepang nih, jadi dia pakai velg optional dari BBS. Di sini ukurannya 205/45 R17. Rem depan belakang disc brake sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan juga nanti ada beberapa fitur tambahan yang akan gue jelaskan. Oh ya, untuk remnya juga dia dari Brembo ya, kelihatan nih kalipernya orange terang seperti ini depan belakang, dan dia juga ada kayak side marker tapi warna putih ya. Nah untuk di bagian sampingnya tuh dia nempelnya di bagian fender, dia masih bohlam gini, dan dia juga ada kamera mono untuk sistem Eye Active Sense-nya. Jadi ada auto emergency braking dan lane departure warning gitu ya. Untuk spion di sini covernya warna hitam. Untuk door handle juga masih model tarik, dan katanya juga ada kayak semacam grip protector dari Auto XE juga. Ada tombol untuk keyless entry-nya di sini. Dan lanjut ke bagian belakang, ini juga beda ya di bagian taillights-nya. Jadi lebih sipit dan sekarang jadi full LED ya. Kalau tadinya kan lampu mundur itu kayak di bagian bawah bareng sama reflektor. Kalau sekarang dia nyatu di bagian atas, dan stand-nya juga sekarang jadi LED. Untuk emblem belakangnya di sini ada emblem MX-5 dan ada emblem Skyactiv G di sebelah kanan. Dan dia juga ada lip spoiler di bagian atas dengan antena yang masih model di pinggir ya, belum shark fin, dan dia juga lebih pendek sih. Kalau yang tadinya kayak lebih panjang yang versi lama. Sensor parkir di belakang ada 4 titik, dan juga ada kamera mundur yang sekarang penempatannya kayak lebih rapi gitu ya. Di bagian bawah juga ada tempat plat nomor maksud gue, dan ada aksen diffuser dengan muffler yang dari Auto XE juga. Nah untuk reflektornya seperti ini. Terus untuk di bagian bagasi, di sini masih ada tombolnya, tapi dia cuma bisa kalau kita lagi ngantongin kunci ya. Sedangkan kalau kita lagi nggak ngantongin kunci, kita harus pencet di bagian sini. Oke. High stop lampnya juga ada di deck belakang, dan kalau kita buka seperti ini ya. Untuk yang versi RF memang nggak begitu besar, jadi sama yang roadster itu cuman beda 3 liter, tapi tetap kecil ya. Kalau nggak salah 127 liter, jadinya ya seadanya. Di sini juga ada kayak tempat naruh barang gitu, mungkin toolkit atau apalah itu, dan juga ada
lampu bagasi di sebelah sini. Oke, yuk sekarang kita tutup aja bagasinya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Mazda MX-5 facelift ini. Untuk mesin masih sama, dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder NA dengan teknologi Skyactiv G, dan semenjak 2020-an lalu gitu ya, dia dapat penambahan tenaga ya. Sekarang kalau nggak salah jadi sekitar 180-an horsepower dengan torsi sekitar 200-an Nm, dan jalan transmisinya manual dan otomatis. Dua-duanya 6 percepatan ke roda belakang pastinya ya. Untuk mesin ini juga terekspos seperti ini, khasnya sports car, dan dia juga ada beberapa aksesoris auto exhaust. Kayak contohnya di sini tuh kayak ada ducting buat ke intake, dan kelihatannya shoot bar ini juga dari auto exhaust ya. Tapi overall ini masih sama. Oke. Sekarang kita lihat ke interiornya. Untuk interiornya di sini bisa kelihatan ya, dia pakai jok dari Recaro yang juga ada aksen piping orange-nya dan jahitan orange di bagian tengah. Terus di bagian tengah ini juga bahannya tuh suede, seatbeltnya juga ada loopnya di sini, dan ada speaker Bose yang tertanam di bagian headrest. Ada 2 ya di masing-masing headrest. Dia juga ada recline height adjuster atau lebih ke ngetilt di bagian depannya, dan dia juga bisa sliding di bagian sini. Untuk karpetnya juga dia ada list warna orange dengan bordiran logo MX-5 yang logo MX-5 lama ya, soalnya fontnya masih italic. Oke, kita tutup dulu. Nah, seperti ini interior dari Mazda MX-5 ND3. Setirnya masih sama ya, dia masih dilapis kulit, dan pengaturannya pun juga masih lengkap ya. Dia bisa tilt dan teleskopik, yang awal-awal kemunculannya tadinya cuma tilt doang, sekarang jadi bisa teleskopik. Nah, tombol-tombol setirnya juga masih sama. Di sini untuk volume, info, voice command, dan angkat tutup telepon. Di sebelah kanan ada cruise control, tapi mungkin karena ini yang transmisi manual, dia belum adaptif ya, cuma cruise control biasa aja. Di balik setir juga ada combination switch yang sudah auto headlamp. Terus yang sebelah kiri juga ada auto wiper. Nah, instrument clusternya juga kurang lebih masih sama. Di tengah ada tachometer yang besar, di sebelah kanan ada speedometer, dan di sebelah kiri ada MID full color yang lebih lengkap ya. Di sini ada layar warning, apa aja yang lagi bermasalah. Banyak ya karena mobil display. Terus di sini ada trip A, konsumsi BBM rata-rata. Di atas ada temperature gauge, di bawah ada fuel gauge, trip A, trip B, dan ini untuk layar ADAS-nya atau Eye Active Sense. Dan putaran ini kalau diputarkan dia buat brightness panel instrumen ya. Tapi kalau di klik sekali, dia tuh kayak memperbesar skala dari temperature gauge-nya, jadi lebih kelihatan gitu, lebih tepat suhu suhu mesinnya tuh sedang berapa gitu. Kalau diklik lagi dia jadi zoom out skalanya. Lanjut ke sebelah kanan, dia ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup di bagian sini, dan di bagian bawah tombolnya jadi lebih ramai nih. Ada idling stop atau eye stop Mazda bilang. Terus di sini untuk matiin bunyi-bunyian dari ADAS-nya, dan sekarang dia juga ada semacam drift mode atau track mode ya. Jadi kalau kita tahan di sini tuh ya, tulisannya press and hold button to change dynamic stability control status, dan kalau kita tahan nanti dia ada logo traction control off tapi dengan gambar checkered flag gitu ya. Maksudnya dia bisa mengizinkan kita untuk sedikit have fun di track, kayak sedikit lebih slip tapi nggak bikin kita melintir. Tapi kalau misalnya kita mau all out, kita tahan yang bawah. Nah, kalau misalnya nggak ada logo checkered flagnya, itu tandanya traction controlnya benar-benar off. Jadi beda gitu ya. Di sini untuk track mode, di sini untuk fully off. Di bawahnya ada tombol sensor parkir dan ada tombol auto high beam. Canggih ya buat sebuah sports car. Di bagian bawah sini tadi ada tombol untuk membuka bagasi dan tuas membuka kap mesin. Untuk pedalnya juga masih organ pedals khasnya sebuah Mazda, dan ini pedal boxnya emang sempit sekali ya, tapi pas untuk keasikan berkendara. Dia juga ada footrest di sebelah kiri. Untuk door trim ini juga ada aksen body color di atas, terus ada soft touch di sini, power window all auto down, window lock, central locking, power window, dan power mirror juga di sini. Tapi dia nggak ada power folding. Untuk handle-nya juga chrome gini, dan dia juga nggak ada door pocket ya, cuma ada tempat buat kita nutup pintu, dan speakernya dari bagian sini. Untuk di bagian atas dia juga ada sun visor
ada cermin tapi nggak ada lampunya. Spion tengah dia juga udah auto dimming dan ada lampu kabinnya di sini. Sunvisor sebelah kiri juga sama, ada cerminnya. Terus di bagian bawah, untuk di bagian dashboardnya ini sekarang dia punya sistem head unit baru ya, yang namanya Mazda Connect. Kalau tadi sebelumnya kan MZD Connect yang kayak di Mazda 2 atau CX-3 gitu ya. Sekarang dia lebih ke CX-30, Mazda 3 atau Mazda CX-5 yang facelift gitu ya. Dia juga sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini untuk layar fuel efficiency monitornya juga lengkap. Ada entertainment, dia juga ada Bluetooth. Loh, mobilnya jalan. Dan dia juga ada navigasi. Di bagian setting ini lengkap ya, ada in-vehicle setting, display off, pengaturan layar, pengaturan suara kayak audio setting lah ya, dan apa aja yang bisa diatur buat audionya. Terus di bagian safety setting ada driver assistance system, safety alertnya juga ada rear cross traffic alert, lane departure warning, blind spot monitoring. Terus ada collision avoidance, ada smart braking support, ada driver attention alert, ada pedal misuse alert, vehicle setting, ada setting buat auto door lock, auto relock, keyless auto lock, lampu luar juga ada adaptive LED headlamp, DRL, coming home light, leaving home light, lampu interior juga bisa diatur durasinya, ada auto wiper, terus triple turn signalnya bisa dinyalakan, connectivity setting dan setting sistem ya, kayak jam, fuel efficiency, satuan unit gitu-gitulah ya. Dan untuk kamera mundurnya dia seperti ini, kalau kita masukin gigi mundur ya cukup oke. Dan ada tampilan untuk kamera sensor parkir ya maksud gue. Nah, di sini ada ventilasi AC, ada lagi di tengah, dan tombol lampu hazardnya di bagian sini. Start button tadi di sini, sistem AC juga masih sama, dia automatic climate control, single zone, paling dinginnya itu 18, paling panasnya 32. Ada mode AC, sirkulasi udara, zona AC juga lengkap, ada defogger depan dan diseka kaki juga, serta kalau diklik ini defogger belakang. Ada indikator passenger airbag dan passenger seat belt, 2 memory seat masing-masing 3 stage, dan di sebelah kiri ini juga ada tombol untuk ngelipat si atapnya ya. Kalau ke atas itu untuk ngebuka, dan kalau ke bawah itu untuk nutupin si atapnya. Ada Bapak Narendra dari setir kanan. Santai-santai. Ya, jadi semuanya full otomatis. Kita cuma nahan tombolnya aja. Seperti ini. Jadi lebih kedap ya. Nah, di sini juga ada USB-C, kalau tadinya tuh USB-A, dan dia juga ada slot SD card buat navigasi. Di bagian sini ada tempat buat naruh handphone tapi bukan wireless charger, dan ini dia transmisinya manual 6 percepatan yang sangat pendek lemparannya. Jadi benar-benar untuk pengendaraan yang lebih sporty. Dan kalau dimasukin ke gigi mundur, kita tekan tuasnya baru dorong ke kiri atas. Parking brake juga mantap. Di belakangnya juga ada knob untuk Mazda Connect-nya tadi ya, yang walaupun dialnya ini masih kayak MZD Connect yang lama. Dia ada 2 dial, yang gede untuk ngatur yang menu utamanya, terus ada shortcut ke musik, home, navigasi. Di belakangnya ada knob kecil untuk volume, tombol favorit, dan tombol back. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi yang bisa ditutup, dan cup holdernya ini juga bisa dicopot ya, kalau misalnya kita mau pindahin ke bagian sini. Dan ada tempat penyimpanan tersembunyi di sini karena dia nggak punya glove box, tapi sudah ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, sekarang kita lihat keluar aja yuk. Oke. Kayaknya cuma segitu dulu untuk review dari new Mazda MX-5 facelift 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.